Tapi kepada siapapun, apabila kita ingat, tolong bacakan ayat itu ke telinga anak, baik yang masih berumur mulai dari lahir sampai 3 bulan. Bacakan ayat itu ke telinganya. Sanuqri'uka fala tansa. Baca 3 kali di telinganya. Mau telinga kanan, mau telinga kiri, tidak ada masalah. Dengan harapan apapun yang diajarkan oleh gurunya, pembimbingnya, maka dia tidak akan lupa apa bimbingan yang diterimanya. Sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepadamu, kata Allah, fala tansa, maka janganlah engkau lupa. Ini ayat ini dijelaskan dalam kitab bahwa sebenarnya banyak manfaatnya, banyak faidahnya dan fadilahnya. Tapi salah satu tadi untuk meminta kepada Allah dengan keberkahan ayat itu, daya ingat dan daya tangkap anak itu diperkuat atau diberikan Allah kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang hadir pada pagi hari ini yang saya muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dan duduk bersama di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang-orang tua kami yang kami muliakan, tadi waktu kita sholat subuh, tadi Pak Imam membacakan surah pada rakaat yang pertama. Sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan, di situ kan tadi ada bacaan sanuqri'uka fala tansa. Ya, di surah Al-A'la tadi, sabbihisma rabbikal a'la tadi, kan di sana ada kalimat sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepada engkau fala tansa, maka jangan lupa. Kalimat atau ayat ini ya, nampaknya diantara kita ini kan udah mayoritas sudah punya cucu ini kan. Tidak ada lagi, sudah sedikit kita mungkin di sini yang punya anak kecil. Nah, masih ada ya? Masih ada ya? Ya, tidak masalah. Tapi melihat dari segi umur kita yang ada di sini udah banyak yang punya cucu, ya kan? Sebenarnya bukan hanya untuk cucu, tapi kepada siapapun. Apabila kita ingat, tolong bacakan ayat itu ke telinga anak, baik yang masih berumur mulai dari lahir sampai 3 bulan. Bacakan ayat itu ke telinganya. Sanuqri'uka fala tansa. Baca 3 kali di telinganya. Mau telinga kanan, mau telinga kiri, tidak ada masalah. Dengan harapan apapun yang diajarkan oleh gurunya, pembimbingnya, maka dia tidak akan lupa apa bimbingan yang diterimanya. Sanuqri'uka fala tansa. Akan
yang kami bacakan kepadamu, kata Allah, fala tansa, maka janganlah engkau lupa. Ini ayat ini dijelaskan dalam kitab bahwa sebenarnya banyak manfaatnya, banyak faidahnya dan fadilahnya. Kata salah satu tadi, untuk meminta kepada Allah dengan keberkahan ayat itu, daya ingat dan daya tangkap anak itu diperkuat atau diberikan Allah kekuatan. Apa saja ilmu yang didengarnya, apa saja pengetahuan yang didapatkannya, fala tansa, dia tidak akan lupa. Saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong sering ayat itu dibacakan, walaupun bukan cucu kita, cucu tetangga kita, atau cucu siapapun, anak kita, anak tetangga kita, siapapun, tolong bacakan. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya contohkan, saya kalau bersalaman dengan anak-anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, itu saya baca Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wila birahmatika ya arhamar rahimin. Walaupun dia tidak dengar, tapi sambil bersalaman, baik di masjid atau di mana, salaman dengan anak-anak, itulah doa saya bacakan. Apa artinya? Ya Allah, jadikan anak ini anak yang mengerti agama, mengerti agama dengan sebenarnya. Wa'allimhu ta'wila, dan ajarkan ilmu takwil kepadanya. Saya anak siapapun bersalaman dengan saya, selalu saya baca, karena ada kitab yang saya pelajari dulu yang mengajarkan, yang menerangkan tentang itu. Dan sambil bersalaman, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wila birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih. Faqih itu orang yang dalam pengetahuannya dalam masalah agama. Wa'allimhu ta'wila, ajarkan ilmu takwil kepadanya. Ya rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih, maha penyayang. Apa takwil itu? Takwil itu cerdas menangkap sesuatu yang belum sampai keterangan ke situ, dia udah nyampe ke situ. Umpama macam zaman dulu, guru baru buat soal, pangkal soal di papan tulis. Kalau masih ada papan tulis, sekarang kan tidak ada lagi ya. Zaman dulu, guru baru membuat soal, belum selesai ini yang ke ujung, anak itu sudah dapat jawabannya. Nah, itu takwil, kecerdasan. Jadi apalagi melihat keadaan anak-anak kita sekarang, ya mohon maaf, sudah lebih banyak tantangan mereka dari tantangan kita. Di zaman saya sekolah, tidak ada TV. Saya menonton TV pertama tahun 76. Saya ingat betul. Tahun 76 baru saya tonton TV. Itu pun bukan TV di rumah saya, di rumah kami, rumah tetangga. Masih bambu apanya. Oh, ya. Pakai bambu paling tinggi. Anten. Ya, ya. Antenanya. Nah, saya ingat betul tahun 76. Artinya sedikit sekali tantangan pada saat itu. Motor tidak punya, mau kemana? Jalan-jalan, jalan kaki. Tadi malam saya ceritakan, dari pesantren saya yang pertama ke rumah 10 kilo jalan kaki. Karena jarang ada mobil. Iya. Ah. Dulu kita pun model itu juga. Ya, dari apa namanya? Dari Durian Luncuk sana, dari Batin 24 mau sekolah ke Nurul Iman, pakai rakit. Ya. Pakai rakit. Dari Muara Bulian mau ke Jambi, mau ke rumah sakit, pakai rakit. Belum sampai di Jambi, udah lahir anak itu di atas saya itu.
Dia selesai. Begitu keadaan pada saat itu kan. Jadi kembali kepada tadi, tolong bacakan ayat itu. Sanuqri'uka fala tansa. Kemudian perbanyak doa. Allahumma faqqihhu. Kalau anak itu anak perempuan, tentu kita ganti kata gantinya tadi, domir tadi, faqqihhu menjadi faqihha. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau dia laki-laki, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau banyak, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagi kita yang lupa atau belum terbiasa, tolong bacakan itu, doa itu bagi orang yang terakhir mencukur rambut anak. Kan kita biasanya kalau ada cukuran ya, tujuh orang nyukur ya, nah, 7 orang potong. Sebaiknya atau mau 9 tidak ada masalah, mau 11 tidak masalah, tapi kenapa harus 7, kenapa harus 9? Itu bukan harus, itu ngambil ganjilnya supaya genap apa ganjil hitungannya. Allahul witru wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Maka subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar pun 33, semuanya pada ganjil, pada ganjil, pada ganjil. Itu apa sekalian. Jadi yang apabila kita dapat giliran terakhir untuk mencukur anak itu, motong rambutnya, tolong bacakan doa itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiup ubun-ubunnya dengan harapan anak siapapun dia diberikan Allah ilmu agama yang mendalam dan supaya cerdas, dapat ilmu takwil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta tolong ya, Bapak Ibu sekalian, tidak mesti anak kita, tidak mesti cucu kita, siapapun dia ya, siapapun dia. Kan sering kita diundang tetangga satu RT, apa kalau model saya kadang-kadang tidak satu RT pun pergi juga, saya diundang juga ya kan. Makanya tamarin yasinan saya tidak jelas di RT mana ya, kadang di RT sini, kadang di kelurahan sana, tadi mana-mana gitu. Makanya saya bilang dengan RT saya, tidak usahlah kamu terlalu banyak mengabsen saya bilang, sulit saya ngisi absen saya di RT kita ini yasinan, saya bilang. Tapi kalau ada perkumpulan biaya apa namanya bulanan entah cicilan, itu saya bayar, saya bilang. Tapi saya tidak bisa hadir terus karena banyak RT saya bilang. Nah itu, jadi saya bilang tadi, pertama sanuqri'uka fala tansa. Yang kedua, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tolong dibacakan kepada anak-anak. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Sama dengan apabila imam azan kan antara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan 2 kali menjelang hayya 'alas shalah kan kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad marhaban bi habibi wa qurrati ain Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad marhaban bi habibi wa qurrati ain Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Antara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan hayya 'alas shalah. Apa gunanya? Kalau kita lagi sakit mata itu obatnya. Kalau kita lagi sakit mata itu obat. Ada dalam kitab itu, bukan yang saya buat ya, bukan ilmu perdukunan itu, bukan ilmu kebatinan. Tidak pernah saya belajar perdukunan, tidak pernah saya belajar kebatinan, tapi belajar agama dengan guru
pakai kitab. Ya. Itu obat mata. Bagi yang tidak sakit mata, silahkan diteruskan supaya mata itu terang, supaya mata kita sehat. Ini kadang-kadang mohon maaf, baru 30 tahun apa namanya, sudah kabur-kabur pandangannya, matanya. Ya, salah satu usaha memang ada obat dari dokter mata. Tapi ingat, dokter mata juga ada kelebihannya. Dokter mata itu beda, itu dokter mata kanan dengan mata kiri. Tidak ada itu satu orang dokter, tidak ada yang menguasai dua-duanya. Ahli mata kanan dan ahli mata kiri, tidak ada itu. Kecuali mengaku paham, tidak ada. Coba perhatikan di luar negeri. Kalau sakit mata sebelah kanan, dokternya lain. Kenapa? Karena sarafnya berbeda. Susunan saraf mata kanan dengan susunan saraf mata kiri itu berbeda. Makanya sekolah dokter mata itu di luar negeri ada jurusan yang spesialis mata kanan, ada spesialis mata kiri. Kenapa? Karena sulit memahami keduanya. Jadi spesialis kanan, spesialis kiri. Spesialis kiri. Coba perhatikan di luar negeri, rumah sakit di luar negeri. Itu beda, itu dokter kanan dengan dokter kiri. Itu tadi, karena sarafnya berbeda. Tidak sama kabelnya itu. Kabel apa namanya? Innova dengan kabel kijang. Beda-beda apanya itu kan. Rombongannya pun berbeda-beda, itu rombongan kabelnya itu. Itu Bapak sekalian. Jadi mata kita pun model itu. Jadi salah satu usaha kita dari segi agama, dari pandangan agama, perbanyak doa itu. Baca sholawat tadi kepada Nabi, kemudian marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu? Marhaban bi habibi, selamat datang kekasih itu. Wa qurrati ain, dan cendera mataku. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat fadilah sholawat itu. Bisa obat mata rupanya. Ya, bisa obat mata. Kalau ada anak-anak sakit di rumah, sebelum ke dokter, mungkin belum sempat ke dokter, apalagi yang sakit itu jauh dari tempat dokter, nggak apa-apa, silahkan dibaca. Tiup matanya, bacakan ayat, doa itu, baca sholawat 3 kali. Marhaban bi habibi wa qurrati ain Muhammad Abdillahi sallallahu. Tiup matanya, mata anakku. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan.